Ya, kita masih membahas tentang manfaat reading ya, membaca. Kalau pada saat reading atau membaca itu kita tidak tepat, salah sasaran, asal reading, asal membaca, maka itu nanti akan mempengaruhi proses penciptaan karakter yang dimainkan oleh aktor. Dalam hal ini kan untuk naskah yang kali ini. Ya, kita masih latihan ya, ini masih latihan, tetapi apapun alasannya harus ada upaya untuk sedikit demi sedikit lebih baik gitu. Kalau kemarin itu tubuhmu bermain itu dia minimalis, tapi dia maksimal, artinya sesuai dengan kebutuhan suasana yang diinginkan, sesuai dengan yang diinginkan teks gitu. Tapi kali ini yang terlihat itu malah justru terlalu liar, terlalu cair, terlalu selengean. Jadi pada saat nanti kau ingin keluar masuk emosi, keluar masuk suasana, nah sementara dirimu belum mampu untuk mengupgrade secepat kilat, yang tadinya santai tiba-tiba kau harus serius. Nah, ini persoalan gitu. Nah, ini kelihatan dari awal aja ini udah stepnya udah salah ini. Udah salah gitu. Apa misalnya? Pembagian ruang gitu kan. Padahal kan teks itu biarkan penonton yang menikmati ketika kau mengatakan kalimat yang pertama tadi. Ada ini gitu ya. Di kepala saya gitu. Nah, ini kali ini kau lebih cenderung membuang mimikmu, wajahmu itu ke bawah gitu. Padahal itu sangat disayangkan gitu. Yang namanya wajah ini, tubuh ini, itu kita kasih ke penonton, kita serahkan jiwa raga ini, jiwa raga karakter yang kita mainkan ini kita serahkan kepada penonton. Gitu. Jadi capaian-capaian kita lakukan selama proses latihan itu kita berikan kepada penonton. Ada pembagian ruang. Nah, kali ini pembagian ruangnya kacau banget. Kau kehilangan motivasi. Motivasinya nggak jelas kenapa dari kursi itu pindah ke dipan gitu. Hanya sekedar perpindahan saja, sehingga merusak konsep garis, ya, garis atau pola lantai yang dimainkan oleh aktor itu merusak. Nah, penyebab merusaknya tadi aktor itu, kita sebagai aktor memainkan karakter itu sambil lalu gitu ya, sambil lalu. Di dalam sebuah pertunjukan nggak bisa, adegan itu kita lakukan sambil lalu, nggak bisa, walaupun ada hal-hal yang memang itu dilakukan sambil lalu, tetapi itu juga bagian dari acting. Ya, jadi tidak melulu acting, ada seni acting. Nah, ini baru kali ini kau mendapatkan wacana seperti ini. Kalau Adit kan udah berkali-kali, makanya dia punya wacana, punya pemahaman, dan dia akan menemukan temuan-temuan gitu. Lalu kemudian bagaimana kau memainkan atribut buku di meja? Kalaupun beralasan, kesannya itu tidak sesuai dengan persoalan yang menimpa tokoh itu. Itu hanya dirimu yang realistis, ya, yang realistik, bukan realisme gitu. Yaitu kebiasaanmu memainkan buku. Nah, sementara kan persoalan itu kan orang tuamu itu loh. Dua orang ini yang menyebabkan karakter itu ketika dia membolak-balik buku itu, pokoknya stimulusnya itu adalah hukum sebab adegan di situ itu kan karena yang di sini. Karena pihak kedua ini, orang-orang yang di luar ini, dalam hal ini kan kedua orang tua ini tadi gitu ya. Jadi semua peristiwa yang ada di kamar itu penyebabnya di sini. Jangan pernah keluar dari sini. Apa yang menyebabkan dirimu, karakter itu, tokoh itu berada di dalam kamar itu dan ditemani oleh buku-buku yang gak asik?
Ada upaya untuk membuka. Nah, upaya apa? Membuka seperti apa? Berapa lembar? Berapa ketukan? Speednya bagaimana? Sesekali dia lambat, kemudian cepat. Nah, itu harus ada impuls dari dalam gitu. Nah, ketika tidak ada dorongan-dorongan dari dalam dan tidak ada imajinasi-imajinasi untuk menghidupkan teks itu, ya akhirnya kau melakukannya sambil lalu lalang aja gitu. Kayak orang di pasar kan lalu lalang. Tetapi itu real kegiatan di pasar. Habis belanja di sini dia tawar menawar nggak sesuai dia pergi, tawar menawar nggak sesuai dia pergi, tawar menawar nggak selesai dia pergi dan balik lagi, ternyata ini lebih murah gitu kan. Itu itu kalau yang hobi belanja kan, karena nawar itu adalah menawar itu adalah sesuatu yang mengasihkan gitu. Tapi kalau bagi orang yang nggak suka belanja, ya enggak gitu. Nah, lagi-lagi kali ini harus kau pahami ya, harus Tio pahami, harus Tio mengerti betul. Abang tidak melihat alasan-alasan yang konkret, alasan-alasan yang jelas untuk putaran pertama ini. Tubuhmu terlalu dingin, terlalu cair, terlalu selengean lah gitu. Nah, ini nggak bisa dikombin dengan gejolak emosi yang besar. Sementara tubuhmu terlalu ringan, dia harus ada sinkronisasi gitu antara dialog yang kau ucapkan dengan tubuh, dialog dengan ekspresi. Tadi abang melihat di adegan awal kau mencoba untuk silent ya, silent looking gitu, melihat gitu ya. Menarik itu. Nah, ketika kau memilih gestur itu, maka kau harus memikirkan adegan-adegan berikutnya untuk mensinkronkan ekspresi wajahmu, pundakmu, ketika kau berdiri, bagaimana kau membusungkan dagu, meletakkan. Nah, tadi ketika kau memainkan tanganmu ini tak beralasan gitu, nggak kuat, duduk nggak kuat. Yang handphoneku itu sampai kalimat terakhir itu enak lah, hampir pas, hampir renyah. Itu butuh diulang-ulang gitu. Ditambah dengan kadang yang pertama, kadang yang kedua. Nah, hari ini kau melupakan tanggung jawabmu sebagai karakter itu ya, aku diri, aku aktor dan aku karakter tadi. Kau melupakan tentang suasana. Bangun dulu suasana itu. Jangan pernah tak dibangun, harus tetap dibangun. Jadi kalau bahasanya itu artifisial. Jadi laku fisik ya, laku fisik, bergerak tubuhmu itu adalah laku fisik yang ketika kau mainkan di putaran pertama itu artifisial. Tahu artifisial itu? Ya, artifisial itu kan menegaskan sesuatu yang nggak perlu ditegaskan, dan ketika ditegaskan itu dia nggak pada porsinya gitu ya. Ya, tinggal bilang aja aku cinta padamu, selesai gitu. Jadi nggak perlu aku cinta padamu. Itu kan tidak efektif, tidak efisien, dan tidak ada menarik-nariknya gitu. Tidak ada ruang rasa di situ. Tidak ada nilai estetika. Nah, ketika kita bicara tentang nilai estetika, nggak ada di sini. Ketika abang cari gitu ya, nyari yang di sini, nyari di atas dipan, nyari di bawah dipan, 3 proses pencarian itu, ini kok nggak ada alasannya gitu ya. Sama yang terakhir gitu kan, adegan ulang kan, handphone diulang gitu, kok nggak ada juga gitu. Ini tentang timing ya, ketepatan gitu. Aku tidak tahu kendalamu hari ini apa gitu ya. Tapi sekecil apapun itu bisa mempengaruhi ruang imajinasi, itu pribadi yang tahu ya, aktor itu yang tahu gitu. Ya harus ada upaya untuk kau nyaman dengan dirimu, dengan proses latihan ini gitu. Karena kalau kita sudah tidak suka agak sulit gitu ya.
Terlepas ini kita punya tujuan tinggal beberapa hari lagi untuk take gambar atau apa gitu. Tapi di luar itu, lagi-lagi abang mencoba mengingatkan di balik proses keaktoran ini ada nilai seni lain yang kau miliki dan kau suka, yang sebenarnya perihal ini itu sangat membantu kepribadianmu gitu ya, kepribadianmu sebagai calon-calon perupa dengan basic teater gitu. Ini berkaitan dengan karakter juga kan, performance gitu. Lalu kemudian kehadiran rambutmu gitu ya, sekecil saja kau lakukan, nah itu bukan karakter, itu aku diri, aku aktor. Jadi ketika bicara masalah aku aktor ini, ada keengganan untuk melakukan karakter yang diinginkan gitu. Ya kalau memang merasa kita itu aktor, ya kita siap seperti prajurit itu kan, siap latihan kapanpun dan dimanapun gitu. Jadi kita nggak punya alasan untuk tidak mau atau menolak begitu. Emosimu keluar masuk, emosimu keluar masuk. Ada 3 atau 4 kali kau mengulang kalimat yang tidak menarik, yang sudah kuharamkan cara mengucapkannya, itu kau ucapkan lagi gitu. Tahu kan ya? Ketika itu diharamkan itu. Dia nggak punya nilai guna dan dia nggak bermanfaat. Sama dengan ada dialog yang sejak kecil tak bernilai guna gitu. Jadi kau seringkali memainkan kedua tangan ini dan itu tidak tepat guna, tidak tepat sasaran, mubazir, sia-sia gitu. Nah, kau harus pandai merawat ruang imajinasi, kau harus pandai merawat sesuatu yang ada dalam dirimu itu, gairah-gairah untuk bermain. Nah, kalaupun nanti kau melakukan permainan-permainan ini karena sudah hafal, habis ini hafal ini, jangan sampai laku fisik ketika memainkan adegan itu dia menjadi hafalan. Nah, jadi nanti actingnya menjadi acting yang tak natural, acting yang sangat mekanik karena dihafal gitu ya. Gitu. Nah, ini harus waspada gitu. Kelenturan dialogmu, kelenturan tekstualmu hari ini kalaupun bertambah gitu, dia terganggu dengan pola-pola permainan tubuhmu yang kau mainkan itu, dia terganggu gitu. Malah asik yang kemarin. Tidak terlalu liar, tidak terlalu silent. Paling cuma kehilangan suasana aja ya. Ingat ya, ada hukum sebab akibat. Kenapa kita minum, kenapa kita makan, kenapa kita hidup. Kita hidup ini adalah sebuah anugerah. Satu anugerah yang dititipkan kepada kita hidup. Sementara masih ada bayi-bayi yang lain yang tidak hidup, dan kita adalah salah satu bayi yang hidup. Artinya kita diberikan kesempatan untuk berkarya. Kita diberikan kesempatan untuk melihat. Makanya abang selalu bilang pelajaran pertama untuk belajar teater itu melihat, mendengar, lalu kemudian kita mengamati. Ya, intinya cuma 2 lah, melihat gitu ya, indera penglihatan dan indera pendengaran. Nah, ketika kita melihat, ya kita mengamati. Nah, tugas aktor itu mengamati sedetail-detailnya dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki itu diperhatikan betul. Apa alasan kenapa pundak dimainkan atau kenapa dimiringkan gitu ya. Nah, ketegasan-ketegasan yang diucapkan, yang kau ucapkan pada teks itu, pada naskah itu, kau lihat lagi ke paragraf yang sebelumnya, kau lihat lagi mundur ke paragraf selanjutnya. Dia punya kesinambungan, ada unity yang nggak bisa dipisahkan. Dia tak akan pernah terpisahkan. Tubuhmu, jiwamu, pikiranmu, jiwa ragamu, nafasmu, ketukan-ketukan, imajinasimu, segalanya itu nggak boleh lepas dari tubuhmu. Nah, persoalan terbesar adalah kita memainkan banyak karakter dengan berbagai macam karakter, dengan temuan-temuan,
dengan riset-riset yang kita lakukan sebagai seorang aktor, karena acting itu adalah ilmiah, karena dia melakukan riset, pendekatan-pendekatan, observasi. Nah, celakanya adalah yang memainkan itu hanya tubuh kita. Kita harus bongkar pasang. Kita harus bongkar pasang. Yaitu manusia itu hidup itu ya sudah dititipkan hal-hal yang itu keren sebenarnya. Nah, dia menjadi tidak keren karena kita nggak punya bekal ilmu untuk melihat, menafsir kenapa kita jatuh, ya enggak? Jatuh itu kan karena kita lalai. Nah, di dalam acting, kelalaian itu kita ilmiahkan, kita pikirkan. Jadi nggak melulu asal jatuh aktor itu ketika dia bermain di panggung. Dia jatuh karena didorong, dia jatuh karena dia buta, dia jatuh karena keserempet, dia jatuh karena memang tiba-tiba dia pingsan. Salah nggak sih model jatuhnya? Ditabrak dengan pingsan dengan orang buta. Nah, itu kita lihat, kita amati, kita cermati. Nah, lalu kemudian peristiwa itu, kejadian itu kita masukkan ke dalam memori, kita simpan. Nah, aktor dalam hal ini manusia, dia harus punya banyak referensi. Umurmu udah 16 tahun kurang lebih gitu. Pasti ada pengalaman-pengalaman yang menarik, apalagi kau punya basic untuk suka seni umpamanya. Nah, itu sebenarnya kan bisa jadi salah satu alasan yang membuat dirimu mampu untuk memotivasi. Lah, kalau bukan kita yang memotivasi diri sendiri untuk latihan, untuk membaca, untuk berjalan, berlari, olah tubuh, olah vokal, meditasi. Nah, ketiga hal ini kan adalah bagian-bagian terpenting yang memang harus dilakukan oleh aktor. Tugas aktor itu ya latihan. Tugas pelukis, perupa, ya latihan, menggores-gores gitu kan. Teman-teman penulis ya nulis, puisi, cerpen, novel, ya dia nulis. Apapun yang dia tuangkan ke dalam tulisan itu kan tentunya kan berdasarkan riset, pengalaman. Kenapa dia mengangkat peristiwa Kota Metro? Kenapa dia mengangkat peristiwa Pekalongan, Batanghari? Ada hal apa yang menarik di balik Batanghari atau Pekalongan? Nah, Batanghari dan Pekalongan ini kan tokoh ini di dalam sebuah keaktoran. Nah, tugas kita sebagai seseorang yang mencintai acting, ya dipelajari. Kalau Pekalongan itu begini, di Batanghari begini. Pekalongan dan Batanghari itu kan hanya sebuah nama, betul. Tetapi di balik nama itu, bagaimana letak geografisnya? Ya enggak? Bagaimana kebiasaan-kebiasasaan atau karakter-karakter manusia yang ada di Batanghari dan di Pekalongan. Begitu juga dengan tokoh ini. Apa yang diinginkan pada paragraf pertama? Suasana apa yang akan kita bangun? Nah, itu dicatat. Makanya aktor-aktor kita ini gitu ya males nyatet gitu. Males nyatet gitu ya. Jadi abang ingat kalimat yang disampaikan oleh seseorang gitu, seorang tokoh besar yang ada di tempat kita ini itu. Ya kita ini kan seperti apa? Waktu kita masih kecil kita suka main bola ya. Asik ya, tendang sana, lari, oper-operan segala macam. Asik ya, menarik ya. Tapi kan itu dulu ya, tidak ada aturan. Lalu kemudian tiba-tiba ada aturan. Penyerang, bek kiri, bek kanan, pertahanan gitu. Nah, ketika kita sudah mulai dibatasi gerak-geraknya, nah kita udah kelimpungan, kita udah kelabakan. Karena apa? Karena kita udah terbiasa dengan bebas. Kita terbiasa dengan improvisasi. Kita terbiasa dengan gua bisa, gua gampang gitu ya. Dia udah terbiasa gitu. Tetapi kemudian ada aturan. Ada aturan yang mengontrol bagaimana dia bermain gitu kan. Apa aturan-aturan itu? Ya tadi bagaimana si aktor mampu memahami motivasi, mengerti motivasi, landasan-landasan agar motivasinya kuat.
Ya kan, stimulus-stimulus apa saja, impuls apa saja. Bagaimana kemudian impuls itu kita keluarkan dengan tepat sasaran. Lalu bagaimana dengan fleksibilitas tubuh kita, fleksibilitas imajinasi kita. Nah, kalau kita tidak kaya dengan rasa, kita tidak peka, ya agak sulit. Nah, karena ini latihan, ya kita terus. Nah, wacana ini, nasihat ini kan ini juga bagian dari prosesmu untuk melatih kepekaan. Karena abang berusaha untuk mencoba membimbing imajinasimu, mengarahkan imajinasimu gitu. Nah, ini juga kau tidak bisa berhenti sampai di sini. Artinya tugas keaktoranmu ini harus di backup dengan membaca teori-teori tentang teater. Karena kalau kau aktingmu bagus, tetapi kau tidak mau membaca buku-buku teori tentang teater, ya sulit. Kalau kita suka dengan sesuatu kan, ketika kita mencintai sesuatu, kita kan harus mempelajari dulu ya, gitu. Ketika kita ingin berteman dengan seseorang kan kadang-kadang kita menilai dulu, wah ini orangnya baik ini, wah ini orangnya tidak baik ini, wah ini ada tendensi nih kenapa dia begini, kenapa begitu. Nah berarti kan kita, Tio ini kan punya kemampuan untuk menilai. Nah kemampuan untuk menilai ini tugasmu adalah di dalam keaktoran. Ini kau transfer, kau pindah. Nah kau menilai dirimu sendiri, ya kau yang mengukur adegan-adegan, pergerakan-pergerakan yang kau lakukan itu kau ukur. Tepat atau tidak, berlebihan atau tidak, kurang atau tidak. Itu aja sih sebenarnya tolak ukurnya. Bagaimana caranya supaya kita keren? Nggak ada pilihan. Latihan, membaca puisi, membaca cerpen, membaca novel. Karena kita nggak punya kemampuan untuk melakukan ruang itu, ya. Nah, agar kita bisa masuk ke dalamnya, kita baca. Ketika kita tidak memiliki kemampuan membuat teks puisi, kita ingin bicara tentang bulan gitu. Ada apa di balik bulan? Kenapa kita menulis bulan? Bagaimana kita merangkai atau memilih kata-kata yang tepat untuk kata-kata bulan dengan judul puisinya bulan? Ada apa itu isinya di dalamnya itu? Nah, ketika kita tidak punya kemampuan imajinasi untuk membongkar bulan itu seperti apa, kita membaca cara berpikir si penulis untuk mendekatkan kita, diri mereka sebagai penulis, terhadap objek yang bernama bulan. Sehingga kita mengetahui keinginan-keinginan penulis itu tentang kontekstual bulan. Nilai estetika bulan itu apa dengan sudut pandang dia gitu kan. Umpamanya kita sama-sama doyan motor nih, sama-sama suka merek A umpamanya. Kenapa suka merek A gitu? Karena ternyata kita punya pemahamannya sama, listnya keren, modelnya, lekukannya bagus, berarti kita punya pemikiran yang sama. Nah, kita ada juga penyair, penulis itu yang bicara tentang Amsterdam, Belanda, atau Hindia Belanda, atau apa. Nah, kita kan belum pernah berada di masa itu. Nah, untuk memahami itu kita membaca tadi. Nah, di dalam proses keaktoran ini ya, membaca. Yang membuat kita kaya itu kan karena kita membaca gitu. Ya, karena kita aktor, ya kita bacalah teori-teori tentang hukum panggung, apa itu teater tradisional, teater klasik, teater modern, teater eksperimental, kemudian ada realis, surrealis gitu ya, kontemporer gitu, banyak banget itu model-model atau jenis-jenis teater itu. Nah, tapi ya, kita harus selesaikan dulu lah, kita selesaikan tubuh ini. Ya, jadi banget olah tubuh itu penting, itu nggak bisa di rumah, itu harus tetap dilakukan itu olah tubuh itu ya. Dari abang belum melihat ada nilai plus hari ini, artinya lebih banyak kekacauan yang kau tawarkan, baik dari tubuh, bagaimana kau berdialog, bagaimana kau tidak mampu membangun suasana, dan kau terlalu cepat keluar dari suasana,
terlalu cepat meninggalkan suasana, jadi cepat banget. Belum selesai kau menyelesaikan dialog ini, sejenak kau hening dulu dengan suasana itu, baru kau masuk ke suasana berikutnya. Biarkan dia mengalir gitu loh. Biarkan dia menjadi suatu unity. Ingat ya, konsep menggambar kita itu tikungan tanjakan, tikungan turunan, kemudian tikungan tanjakan tiba-tiba mendadak begitu cepat, tikungan turunan, ada yang tikungan panjang naik, ada yang tikungan panjang turun. Nah, itu dinamika yang harus terus kita bangun gitu. Ada yang speednya cepat, ada yang lambat gitu ya. Ada yang cepat lambat, ya kan? Nah, ini harus kau pahami gitu. Dengan metode jalan ya kan, duduk dulu baru jalan, jalan dulu baru duduk, sambil jalan sambil berdialog dan segala macamnya itu. Nah, ini bagaimana seorang aktor mampu memahami itu sementara dia tidak membaca. Nah, salah satu antisipasi ketika si A yang bersangkutan itu punya keengganan untuk membaca seperti sekarang ini, ketika kau mendengar diriku berbicara seperti ini sama dengan kau membaca melihat, membaca mendengar, membaca sambil lalu, membaca sambil berjalan. Kau tidak harus membuka lembaran-lembaran itu, tetapi kau sudah membaca secara global ya, secara global peristiwa teater itu. Nah, jangan sampai kau merasa puas dan cukup dengan global-global itu. Nah, kalau kita sudah terlalu cukup dengan global itu, kita tidak akan kaya. Ya. Salah satunya apa? Business acting. Ya, memainkan hal-hal yang kecil, laku-laku yang kecil. Nah, ketika orang salah interpretasi, salah mempersepsikan tentang business acting itu, lalu semuanya kecil-kecil gitu. Padahal ini nggak dibutuhkan gitu ya untuk minum kopi umpamanya, atau untuk dia sedang merindukan apa, dia sedang berpikir, lalu kemudian tiba-tiba gerakannya kecil-kecil gitu, kecil. Nah, makanya kalau kalau nggak sesuai porsinya nggak bisa. Ya, sama halnya ketika model rambutmu, kau memilih baju, kau memilih celana gitu. Tentunya ada planning ya, hari ini planningnya apa, perencananya apa. Ingat ya, perencanaan, dibuatlah gitu. Biar kita sama-sama belajar menjadi aktor yang cerdas, aktor yang mau membaca, aktor yang mau berpikir gitu. Ya, kalau abang itu kerjanya cuma baca buku itu aja lah. Membaca buku, mengingatkan kembali apa yang pernah kulakukan, apa yang pernah kujalani itu ya, itu membaca kembali. Membaca itu sama dengan mengingatkan dan mengajarkan kita untuk lebih mengerti dan lebih hati-hati lagi untuk menghadapi sesuatu yang di depan gitu. Oke, begitu itu pengantarnya dari abang. Jadi kita lakukan untuk putaran yang kedua ini.